Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa di antara perilaku jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka menyelisihi waliul amr, tidak taat, tidak tunduk dalam perkara yang ma'ruf, maksudnya dianggap sebagai keutamaan. Iya. Bahkan mendengar dan taat kepada penguasa, pemimpin yang diakui sebagai pemimpin oleh manusia itu dianggap sebagai mahanah, kehinaan, kerendahan dan kehinaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam dengan prinsip yang menyelisihi orang jahiliyah. Apa prinsip Islam terhadap penguasa, yakni as-sama' wa ta'ah fil ma'ruf, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, menjaga jamaah kaum muslimin. Sebab diterangkan oleh imam para ulama kita rahimahullah, seperti Al-Mawardi rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah pada halaman kelima, Al-imamu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, yang namanya imamah, kepemimpinan, ya, itu adalah salah satu mawdu'ah li khilafatin nubuwah, sebagai sarana untuk melanjutkan kelanjutan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam menjaga agama atau mensiasati urusan dunia, yang mengatur urusan siasah dunyawiyah, sehingga wa aqduha liman yaqumu biha fil ummah wajib. Sehingga kata beliau, mengangkat seorang pemimpin, ya, bagi yang bisa menegakkan agama dan menjaga dunia kaum muslimin di tengah umat ini, perkara yang wajib bil ijma', dengan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Iya. Sehingga dari ucapan beliau Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, kita tahu bahwa alangkah butuhnya umat Islam
kepada seorang pemimpin yang bisa meneruskan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga dalam urusan agama agar kaum muslimin bisa tegak agamanya, agar kaum muslimin terjaga tauhidnya dan bisa menegakkan sunnah bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita lihat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka adalah khilafah, kepemimpinan yang meneruskan dakwah di atas mahdiyin bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam urusan dunia. Sehingga pemimpin ini benar-benar memiliki kewajiban juga menjaga kemaslahatan, kebaikan duniawiyah bagi kaum muslimin. Dan inilah pentingnya pemimpin. Sehingga orang jahiliyah, baik zaman dulu atau zaman sekarang, ya, banyak di antara mereka yang merasa ingin hidup bebas tanpa ada aturan dari seorang pemimpin. Ya, ada mengatakan kekuasaan itu, kepemimpinan itu tidak dibutuhkan karena akan menguntungkan sebagian kelompok saja, tidak menguntungkan sebagian manusia. Ini adalah pemikiran-pemikiran falsafi yang datang dari barat sana. Atau sebagian menginginkan yang berkuasa itu adalah rakyat itu sendiri, tak butuh pemimpin. Ini juga pemikiran-pemikiran sesungguhnya yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Islam butuh seorang pemimpin yang mengayomi, melindungi, menjaga dan membimbing agama mereka dan dunia mereka. Itulah ucapan beliau Imam Al-Mawardi di dalam Ahkam Sultaniyahnya. Sehingga pada kelanjutan ucapan Syekh rahimahullah, wa hadhil masailu salatu hiya allati jama'a bainaha wa fima sahha anhu fis sahih. Kata muallif, tiga perkara yang dimaksud yaitu orang jahiliyah beribadah dengan membuat perantara orang-orang soleh. Ya. Yang kedua, orang jahiliyah berpecah belah. Yang ketiga, orang jahiliyah tidak memiliki seorang pemimpin yang ditaati. Tiga perkara ini adalah yang terkumpul di dalam riwayat yang sahha anhu, riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis sahih Muslim nomor 1715. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum salatan." Sesungguhnya Allah meridhai terhadap kalian tiga perkara. Ya. Di antara perkara yang Allah ridhai terhadap kita ada tiga hal. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, melakukan kesyirikan kepada Allah dengan apapun. Ya, ikhlas dalam ibadah. Ini masalah akhlak jahiliyah yang pertama yang dilanggar orang jahiliyah. Apa itu? Beribadah dengan membuat apa? Perantara orang-orang soleh. Ini dilanggar oleh orang jahiliyah. Ya. Karena mereka beribadahnya masih membuat tandingan bagi Allah dari kalangan orang-orang saleh. Entah itu Lata, entah itu Uzza, entah itu Manat, yang dianggap sebagai orang-orang saleh yang bisa menghantarkan permohonan mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua,
Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perkara yang dicintai diridhai oleh Allah agar kalian berpegang teguh. An ta'tasimu, agar kalian berpegang teguh. Bihablillah, dengan talinya Allah. Yang dimaksud tali Allah yakni Al-Quran al-mamdud minas sama. Berpegang teguh mengikuti ajaran Al-Quran semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ya, jangan kalian bercerai-berai dalam mengamalkan Al-Quran ini. Ya. Nah, kemudian dan ini yang diselisihi orang jahiliyah, ya. Mereka beribadah kepada Allah, berbuat syirik. Yang kedua, mereka juga berpecah belah, itu satu sama lain. Masih dalam satu keluarga saja mereka berpecah belah. Satu kabilah saling bunuh-membunuh, ya. Itulah akhlak jahiliyah. Dalam beragama juga mereka berpecah belah. Baik. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Agar kalian saling menasehati. Ya. Agar kalian saling menasehati man wallahu Allahu amrakum. Siapa saja orang yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan atas urusan kalian. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tiga perkara ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dari masalah jahiliyah yang pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga kata Syekh rahimahullah, walam yaqa' khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal min hadhihi salati aw ba'dhiha. Walam yaqa', dan tidak akan terjadi, ya, khalal, kekacauan, kerusakan, ya, kerusakan di dalam agama manusia, dalam urusan dunia manusia, kecuali karena sebab khalalnya, luputnya, hilangnya salah satu dari tiga perkara ini, atau hilangnya tiga perkara ini. Artinya apa? Akan terjadi kekacauan, kerusakan, baik dalam urusan dunia dan agama mereka, manakala salah satu dari tiga ini ada di tengah mereka. Ayuhan nas. Sehingga ma'asyiral muslimin, tiga perkara ini merupakan tiga perkara jahiliyah yang kata Syekhul Islam, kalau ada salah satu dari tiga perkara itu, salah satunya saja, itu akan terjadi khalal, kekacauan di tengah masyarakat, kerusakan di tengah masyarakat. Kalau muncul kesyirikan, jangan kita merasa aman, karena inilah yang akan merusak dunia dan agama manusia. Ya, dunianya akan rusak sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Allah Ta'ala binasakan mereka setelah dinasihati oleh Nabi Nuh selama 950 tahun untuk meninggalkan kesyirikan, dan mereka tidak mendengarkannya. Allah Ta'ala binasakan kaum ini. Ya? Demikian pula kalau seandainya sudah mentauhidkan Allah, tapi mereka berpecah belah, bergolong-golong, berhisab-hisab, maka umat Islam pun jadi lemah, hilang kekuatan, karena mereka berpecah hatinya, tidak bersatu hatinya memegang satu akidah, ar-ruju', kembali kepada kitabullah dan manhaj jalannya para salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga kata salaf, la yusliha hadhil ummah illa bima suluhat bihi awaluh.
umat terakhir ini tidak akan baik kecuali dengan mengikuti kebaikan yang telah memperbaiki umat yang pertama. Ya. Jadi umat Islam hari ini kalau ingin kuat, kokoh, tegar di atas setiap ujian, menang dalam setiap perjuangan, ya kita lihat, sudahkah umat ini bersatu di atas apa yang telah menyatukan para sahabat? Ya, sudah apa belum? Belum ya. Iya. Kalau belum, maka ini memang ujian. Sehingga musibah itu jangan dikira cuma kita ditimpa sakit. Termasuk musibah ialah munculnya sekian banyak sekte-sekte, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang ditelurkan oleh sebagian manusia yang menyimpang dari Al-Quran was-sunnah dan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan kalau seandainya demikian pula kalau hilang salah satu tidak mau memberikan nasihat kepada penguasa, ini akan terjadi khalal di tengah masyarakat. Berkata Syekhul Islam rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya, wa hadhil ahaditsu bayyana al-khisal as-salasa. Hadis yang kita baca tadi yang diterangkan oleh Syekhul Islam, ada 3 perkara yang diridhoi oleh Allah, itu mengumpulkan atau menjelaskan 3 sifat. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Hadis yang menunjukkan 3 perkara yang diridhoi oleh Allah ini adalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagai bentuk sifat ikhlasul amal lillah. Yang pertama, mengikhlaskan setiap amal untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, munasahatu ulil amr, menasehati ulatul amr. Ya, menasehati ulatul amr. Dan menasehati ulatul amr itu adalah salah satu perkara yang diridhoi oleh Allah. Namun ada adab dan aturannya nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, berpegang teguh menjaga persatuan jamaah kaum muslimin. Lalu kata Syekh, wa hadhil usulu tajma'u usuluddin wa qawaidih. Maka 3 pokok ini mengumpulkan pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah agama. Ya. 3 perkara ini merupakan usul pokok yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, karena termasuk usuluddin wa qawaidih, bahkan termasuk kaidah-kaidah dalam beragama. Wa tajma'ul huquq allati lillah wa li ibadih. Bahkan 3 perkara tadi mengumpulkan hak-hak yang kaitannya langsung dengan Allah dan hak-hak yang kaitannya dengan manusia. Itu hak Allah, hak yang paling besar. Maka dikatakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa huququl ibad, yakni penguasa. Penguasa juga memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan disebutkan dalam riwayat, man ahana sultan ahana Allah, siapa yang menghinakan sultan. Sultan berarti orang yang memiliki apa? Kekuasaan, ya. Entah itu namanya raja, apalagi ya, Presiden, itu namanya sultan ya. Man ahana sultan di dunia, siapa yang menghinakan sultan di dunia, ya dihina, maka diancam oleh Allah Ta'ala, ahanahullah, Allah akan hinakan orang tersebut di akhirat nanti, ya. Memuliakan mereka sebagai bentuk
memuliakan diri sendiri. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ya kita memuliakan orang yang memiliki kemuliaan yang Allah Ta'ala telah berikan kemuliaan kepadanya sebagai penguasa. Iya. Dan ini adalah bimbingan Islam. Lanjutannya kata Syekh, wa tanawwama masalihad dunya wal akhirah. Dan hadis ini merupakan perkara yang akan menjadikan teraturnya urusan perkara kebaikan dunia wal akhirah dan urusan akhirat. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang agung, ya, karena merupakan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita berislam. Sehingga dalam hal menasehati seorang penguasa, saya ingatkan, ya, bagaimana adab-adab menasehati penguasa. Ya, karena setelah ada penguasa itu didengarkan, ditaati, ya. Apalagi seorang muslim ketika sudah punya pemimpin, ya, harus dimuliakan. Ya. Sehingga kita harus memuliakan, menjaga lisan kita. Jangan sampai berucap kalimat yang menjadikan rusaknya jamaah kaum muslimin. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man salimal muslimun, ketika ditanya ayul Islam afdal, ketika ditanya oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, orang muslim yang utama itu orang muslim seperti apa? Ya, kata beliau, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang utama, yang paling utama, orang muslim itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Kalau penguasa kita seorang muslim, ya, masih menegakkan sholat, ya, masih memberikan kebebasan terhadap kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, kita syukuri, kita muliakan kebaikannya. Man ahana sultanullah fil ard ahanahullah. Karena siapa yang menghinakan sultan, penguasa yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, ya, di muka bumi, ahanahullah, Allah akan hinakan dia. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2225. Jadi begitu. Jangan sampai lisan kita naik mimbar, ya, atau bikin rekaman untuk disebarkan kejelekan siapa tadi? Penguasa atau penguasa. Tulisan Ini, juga, Ustaz. Tulisan-tulisan juga, Ustaz. Tulisan yang tidak dipertanggungjawabkan, ya. Iya. Ya. Ini bukan nasihat, tapi khianat. Khianat terhadap ulatil umur. Karena para salaf maksudnya para sahabat, itu kata Anas bin Malik, nahana ubara'ana. Kata Anas bin Malik, para tokoh-tokoh tua kami melarang kami untuk la tasubu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki umara', pemimpin penguasa kalian. Wala takhushuhum. Jangan kalian menipu mereka. Wala tubkhiduhum. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, bersabar. Fa innal amra qarib. Karena urusan itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Ya, bersabar. Ini yang diajarkan oleh para sahabat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat sekarang, betapa entengnya orang menjatuhkan kehormatan saudaranya se-Islam. Dia seorang penguasa apalagi, ya, naik mimbar ceramah, sebutkan 100 poin, ya, aibnya. Ini nasihat atau membuka aib, kejelekan orang? Membuka aib, Ustaz. Ya, walaupun ini nasihat, Pak. Kalau nasihat tidak seperti itu, Mas.
Nasihat itu kata Syekh Shalih Fauzan kepada penguasa, satu, mendoakan mereka. Mendoakan itu termasuk nasihat. Ya Allah, perbaikilah penguasa kami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada penguasa kami untuk selalu melindungi kita kaum muslimin. Yang kedua, nasihat kata Syekh Shalih Fauzan, tasatru uyubihim, menutup aib mereka. Menutup aib penguasa. Yang ketiga, wa'adamu ifsya'iha 'alan nas. Tidak menyebarkan aib-aib mereka di tengah manusia. Ya, setiap orang punya aib ya. Termasuk penguasa punya apa enggak? Punya, Ustaz. Punya. Kalau kita tidak suka aibnya disebarkan, penguasa juga tidak suka ya. Iya, Ustaz. Ya, maka kita seorang muslim harus perhatikan. Dan termasuk kata Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalika minan nasihah al-qiyamu bil a'malil lati yukallimunaha ilal muwaddifin. Nah, ini termasuk nasihat yang baik, menunaikan tugas-tugas yang diserahkan oleh pegawai. Ya. Jadi jangan sampai seorang yang sudah diangkat sebagai pegawai, ya, itu setelah diberi kepercayaan, mereka tidak menjalankannya. Ya, termasuk orang yang baik dan mendirikan kebaikan ialah menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam perkara yang ma'ruf maksudnya. Sehingga nasihat kepada penguasa itu diantara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah Masail Jahiliyahnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya, dan menjadi timbangan amalan saleh yang akan menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Segala kalimat tutur kata yang tidak berkenan, kalau ada kesalahan, itu adalah kekurangan dan kelemahan kami. Wal afu minkum wa jazakumullah khaira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.